I wanna be an American singer, sing as Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rahma Nur Handayani, SKM 15. Yang kami hormati Ibu Dr. Sumawati SPD, PLT KPU dan Wakil Kepala SMA Negeri 16 Semarang, dan pendidik serta tenaga pendidikan SMA Negeri 16 Semarang. Selamat datang dalam workshop peningkatan kapabilitas kinerja pendidik dan tenaga pendidikan bersama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. I wanna be an American singer, sing as Taylor Swift, composer, actress, director, and screenwriter. Heartbreaker for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu. Luar biasa. Salam sehat selalu. Yang terhormat Ibu Rahma Nur Handayani, SKM MKes, As Taylor Swift, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 16 Semarang yang berbahagia. magazine Pertama, mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, sehingga syukur alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan workshop kapabilitas guru dan tenaga pendidikan SMA Negeri 16 Semarang. Tak lupa kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Rahma Nur Handayani, SKM MKes, sebagai Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah. Ini luar biasa sekali SMA Negeri 16 Semarang, Bu, atas kehadiran Ibu, dan senang sekali kami mendapatkan apresiasi atas kehadiran dari Ibu di SMA Negeri 16 Semarang dan peningkatan kapabilitas kinerja pendidik dan tenaga pendidikan ini adalah hal ini karena bahwa yang dinamakan kapabilitas itu kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimiliki baik dalam diri maupun di dalam organisasi untuk menjalankan aktivitas tertentu dan sebagai pengukuran kemampuan seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, terkait tersebut maka diharapkan nanti dengan adanya kegiatan ini kita sebagai ASN maupun mungkin ada yang belum menjadi ASN benar-benar kita dapat mengimplementasikan yang namanya ASN berakhlak, sehingga setiap apapun pelayanan ditujukan untuk kemajuan dari sebuah organisasi, yaitu apa? Satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 16 Semarang. Fungsi ASN sebagai abdi negara. Satu, pelayan masyarakat. Terus, yuk. Apalagi? Coba, pandangan sebagai guru, kemudian ada aturan main, kan dilaksanakan fungsinya sebagai guru, fungsi aturan mainnya, sesuai dengan kurikulum, dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsi. menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Artinya sebagai pelaksana kebijakan, ya. Pelaksana kebijakan. Kalau saya kebijakan kaitannya dengan kepegawaian, panjenengan kaitannya dengan proses belajar mengajar. Beda.
ya, beda fungsi. 2. Ketiga, apa? Pelaksanaan kebijakan sudah, pelayan masyarakat sudah. Menciptakan generasi bangsa. Menciptakan generasi yang luar biasa. Caranya betul. Apa? Satu lagi. Ini kan bisa sudah. Hiduplah Indonesia Raya. Oke. Yuk. Yes, silakan buka Mbak Google. Buka ya, buka ya. Oh, saatnya membuka juga apa? Mereka merusak bangsa. Adakah di sini yang mau bikin aneh-aneh? Pemicu konflik, pemicu blok-blokan? Gak ada ya? Oke. Berarti panjenengan semuanya sudah melaksanakan fungsinya sebagai ASN dengan baik. Nah ya, tepuk tangan dulu dong. Panjenengan guru, saya PKD, modul dan itu sama-sama panjenengan mencoba memproduk ya, memproduk calon-calon SDM yang baik. Nah, gitu. Sehingga saya mau manage SDM bagaimana ASN Jawa Tengah menjadi ASN yang profesional. Jadi kami berharap panjenengan guru dan teknik yang harus profesional. Panjenengan harus memprofesionalkan diri sebelum menghasilkan anak didik yang nantinya menjadi SDM yang profesional dimanapun berada. What's the meaning profesional, Pak Guru Bahasa Indonesia? Profesional itu apa? Bu, saya oke menjalankan fungsi atau tugas-tugasnya sesuai dengan karya yang dimiliki. Menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ayo, belakang, sambil nyanyi, yuk. Yuk, nyanyi, yuk. Yang saya tanyakan apabila terjadi permasalahan secara profesi yang tidak berkenan masyarakat, bagaimana solusi untuk pendampingan hukum terhadap orang yang melakukan tidak sesuai yang dikehendaki masyarakat? Terima kasih. Apa solusinya pendampingan dari para tenaga profesi? Kalau kejadian seperti ini sering kami aduan, tentunya aduan. Bagaimana sikap guru, entah itu biasanya si asusila ya, asusila guru terhadap siswa. Entah hanya sekedar mencium, entah sudah hanya mengemas, entah kejadian, entah ya. Ini kalau ada itu sampai ke kami, nanti kami proses dalam konteks pembinaan. Tetapi beda kasusnya ketika dari orang tua siswa itu tidak orang terima, padahal dia menempuh jalur hukum sendiri. Itu. Kemudian kaitannya dengan tadi, makanya nih, panjenengan kan sudah diajari bagaimana mengajar dengan baik, konteks kerasnya itu seperti apa, keras dalam konteks suaranya yang keras, atau dalam konteks yang pilihan kata yang tidak tepat, ya, tidak tepat itu juga banyak. Misalnya apa yang pengen apa? Bisa bertanya ke saya mungkin untuk bekerja, terutama rehabilitasi atau relokasi mungkin tidak tahu. Nah, yang kami pikirkan saat ini
kami nanti diberikan masukan ataupun informasi berapa lama hak cuti yang kita ambil itu maksimal berturut-turut agar hak kami yang berupa TPP dan TPG itu tidak hangus. And screenwriter, heartbreaker for magazine cover. Blonde with blue eyes, owner of a beautiful butt. Selamat datang di SMA Negeri 16 Malang dalam acara workshop kapabilitas kompetensi guru dan tenaga kependidikan bersama Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah hari yang kedua bersama dengan Bapak Johan Prabu, guru dan karyawan SMA Negeri 16 Malang, dan juga terutama yang bernama Bapak Johan selaku narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah bidang pembinaan pegawai. Pertama, mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan hari kedua dari kegiatan peningkatan kapabilitas pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2024 yang narasumbernya itu langsung dari BKG. Nah, untuk materi hari ini nanti yaitu terkait satu tentang kedisiplinan pegawai negeri, yang kedua adalah terkait tentang regulasi ASN dan non ASN, dan yang ketiga tentang terkait tentang perkawinan perceraian. Itu satu paket biasanya seperti itu ya. Jadi intinya kita harus bisa mengetahui manakala kita sudah menjadi seorang ASN. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan pun kita juga yang non ASN juga harus sama. Dari Undang-Undang 20 termasuk Bapak Ibu yang SP3K, kalau materinya terkait ASN berarti harus belajar ini karena ini dasarnya. Nah, dari Undang-Undang ASN itu turun jadi PP, peraturan pemerintah. Untuk ASN itu dibagi dua. Yang pertama PP 11 tahun 2017 itu terkait manajemen PNS, itu diperbarui di PP 17 tahun 2020. Jadi ada beberapa pasal yang dirubah kemudian menjadi PP 17 2020, tapi dua-duanya masih berlaku. Kemudian untuk yang manajemen P3K itu PP 49 2018. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan materi tesnya atau mungkin tahun depan putra putri ini atau temannya di tes PNS, dasar yang harus dipelajari dulu. Jadi di sini intinya adalah pegawai ASN yang tidak mentaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Jadi